Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali ada di dalam pertemuan kelas Doktrin Alkitab 3 STT Rumah Murid Kristus. Dan pada saat ini kita masuk dalam materi tentang karya Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah Tritunggal yang di dalamnya Roh Kudus itu berkarya bukan hanya terjadi di Perjanjian Lama saja, atau bukan hanya terjadi di zaman Perjanjian Baru, tetapi Roh Kudus bekerja dari awal penciptaan. Ketika kitab Kejadian ditulis, Roh Kudus berkarya di sana. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam hal Roh Kudus berkarya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita telah pelajari, bahwa ketika Roh Kudus berkarya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, itu telah dinyatakan dari zaman Perjanjian Lama, ketika banyak nabi seperti Yesaya, Mika, ataupun yang lainnya telah menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam peristiwa nubuatan itu kan merupakan karya Roh Kudus, ketika Roh Kudus mengilhami para nabi untuk menyampaikan tentang kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama ini ketika ada nubuatan dari para nabi tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentang bagaimana karya Yesus di dalam Perjanjian Baru, itu dapat kita lihat juga di dalam, misalnya dalam Yesaya 7 ayat 14, kemudian juga dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ada juga di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan Yesaya pasal 9. Nah, ayat-ayat ini menyatakan nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu nyata semua boleh terjadi karena Roh Kudus boleh berkarya, mengilhami para penulis, para nabi yang menyampaikan firman Tuhan ini. Nah, nubuatan dari Perjanjian Lama ini boleh digenapi atau tergenapi di dalam Perjanjian Baru, dan itu juga nyata lewat karya Roh Kudus. Yang pertama kita akan lihat bagaimana karya Roh Kudus dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang nyata dalam Perjanjian Baru. Yang pertama dimulai dari kisah atau cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18, di situ ditulis bahwa kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kita lihat di sini bagaimana peran atau karya Roh Kudus di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus lahir ke dunia, firman Tuhan berkata, Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini bukti Roh Kudus berkarya dalam kehidupan atau pribadi dari Yesus, di mana Maria mengandung dari Roh Kudus, kata firman Tuhan. Di dalam juga Matius 1 ayat 20 ada kalimat yang berkata bahwa sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu dengan jelas firman Tuhan menulis bahwa ketika Maria mengandung, kandungannya itu dari Roh Kudus. Ini bukti atau nyata bahwa ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus memakai Maria, seperti misalnya Maria ini jadi wadah di mana Roh Kudus berkarya untuk melahirkan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, dikatakan firman Tuhan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu
akan disebut kudus, anak Allah. Nah, sekali lagi dalam Lukas ditulis bahwa Roh Kudus yang akan menaungi, bahkan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi itu terjadi dalam kehidupan Maria. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mengapa? Karena anak itu dikandung oleh Maria oleh Roh Kudus. Sekali lagi ada kalimat yang menarik di sini, dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun. Kemudian ada kalimat kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, firman Tuhan bilang Roh Kudus akan turun. Turun dalam hal apa? Dia berkarya. Bagaimana prosesnya itu adalah cara Tuhan, itu adalah cara Roh Kudus sehingga Maria boleh mengandung. Kata firman Tuhan, mengandung seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus akan turun. Itu adalah suatu karya ilahi. Mungkin sebagai manusia kita tidak dapat paham bagaimana cara kerja, bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi dengan iman kita meyakini bahwa Roh Kudus turun dan sehingga Maria bisa mengandung dari Roh Kudus, melahirkan bayi Yesus. Kata firman Tuhan, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang menaungi. Ada kuasa yang turun, ada kuasa yang menaungi sehingga Maria bisa mengandung. Dan kata firman Tuhan, dia sama sekali waktu itu belum bersama-sama dengan Yusuf, tapi karena kuasa dari tempat yang maha tinggi, ada mujizat di sana, ada sesuatu yang terjadi, dan itu semua boleh terjadi karena Roh Kudus yang berkarya, karena Roh Kudus yang bekerja. Oleh sebab itu, dari kelahiran Yesus Kristus kita dapat melihat bagaimana peran Roh Kudus. Ketika Yesus lahir ke dunia, dari Maria mengandung, Roh Kudus sudah bekerja di sana. Roh Kudus sudah berkarya di dalam pribadi Yesus. Dan kemudian karya Roh Kudus selanjutnya dalam pribadi Yesus bukan hanya terjadi pada waktu kelahiran Yesus dari proses mengandung, tetapi yang selanjutnya juga kata firman Tuhan di dalam masa pertumbuhan Yesus. Dan itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Firman Tuhan berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, ternyata ketika Yesus telah lahir, Yesus mengalami masa pertumbuhan. Dalam masa pertumbuhannya ini menjadi dewasa, Roh Kudus juga berperan di sana. Kata firman Tuhan, Roh Kudus dia berperan, dan Yesus semakin hari bertambah hikmat dan bertambah besar. Kita memang tidak dengan eksplisit dijelaskan itu adalah karena peran Roh Kudus, tetapi kita tahu ketika ada hikmat di situ berarti ada Roh Kudus yang bekerja. Ketika hikmat bertambah, maka Roh Kudus yang bekerja. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan Tuhanlah yang memberi hikmat. Jadi sumber hikmat adalah dari Tuhan, dari Roh Kudus. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat, saya baca 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat, dikatakan firman Tuhan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, jadi hikmat itu datang oleh karena kekuatan Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa pahami di sini ketika Yesus, kata firman Tuhan, semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya dan besarnya, maka itu semua adalah karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus berperan penting di sana. Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberikan bijaksana. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa semakin hari Yesus semakin bertambah bijaksana. Nah, itu sumbernya adalah dari Roh Kudus. Kemudian berikut, apa peran atau karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi Yesus, yaitu dalam kematian Yesus. Roh Kudus ketika mengilhami para nabi untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh Yesus
ketika Yesus menjadi juru selamat, ketika Yesus harus mati di kayu salib, kita lihat bagaimana peran Roh Kudus mengilhami apa-apa saja yang harus dilewati oleh Yesus ketika dia akan mati di kayu salib. Misalnya di dalam Matius 27 ayat yang ke-38, Matius 27 ayat 38 dikatakan bahwa bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Nah, ayat ini ternyata telah dinubuatkan oleh para nabi yang tentunya oleh ilhaman Roh Kudus. Itu kita bisa bandingkan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Yesaya 53 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, ternyata apa yang dialami Yesus ketika Yesus akan mati di kayu salib, dia harus disalibkan bersama dengan pemberontak-pemberontak, dengan penyamun, dengan pencuri. Ternyata hal itu telah diilhami oleh Roh Kudus kepada para nabi di zaman Perjanjian Lama, dan itu telah ditulis oleh Nabi Yesaya bahwa di ayat-ayat yang telah saya baca dikatakan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesaya atas ilhaman Roh Kudus telah memberitahukan bahwa ketika Yesus akan mati di kayu salib, dia akan disalibkan bersama-sama dengan pemberontak-pemberontak. Nah, itu bagaimana karya Roh Kudus, salah satu contoh ya dari karya Roh Kudus dalam kematian Yesus di kayu salib. Kemudian ada beberapa ayat yang telah saya tulis dalam slide PowerPoint, bisa diselidiki, bisa dibandingkan. Tapi yang pasti di sini kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus berperan juga di dalam kematian Yesus di kayu salib. Dan yang berikut, bagaimana peran Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi Yesus Kristus di zaman Perjanjian Baru, yaitu itu juga nyata di dalam kebangkitan Yesus. Jadi Roh Kudus ini berperan sejak dari kelahiran, dari masa pertumbuhan Yesus, dari kematian Yesus, dan sekarang kita lihat bagaimana peran Roh Kudus dalam kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat dalam Roma 1 ayat yang keempat, kata firman Tuhan, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan yang dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa menurut Roh kekudusan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dari ayat ini kita dapat melihat juga bagaimana peran Roh Kudus dalam kebangkitan Yesus. Roh Kudus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kemudian juga dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di sini juga sangat jelas dikatakan roh dia, yang dimaksud adalah Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus. Jadi ketika Yesus mati dan Yesus dibangkitkan, peristiwa kubur kosong itu, Yesus bangkit, itu adalah karena karya Roh Kudus, karena ada peran Roh Kudus. Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan itu nyata bagaimana karya Roh Kudus dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata kebangkitan Yesus itu punya peranan penting, adalah yang punya peranan penting adalah Roh Kudus itu sendiri, karena Roh itu yang membangkitkan. Kemudian berikut, dalam kenaikan Yesus. Jadi dari awal ya, kelahiran,
pertumbuhan Yesus, kemudian kematian, kebangkitan, sekarang kenaikan Yesus. Ternyata Roh Kudus juga masih berperan di situ. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan setelah ia mengatakan hal-hal ini, sementara mereka memandang, ia terangkat dan awan membawanya hilang dari pandangan mereka. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ini juga adalah merupakan karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi Yesus. Bagaimana Yesus yang tadinya bersama dengan murid-muridnya ketika dia ada di Bukit Zaitun dan dia akan terangkat ke surga, Yesus terangkat bukan dibawa oleh angin badai seperti peristiwa Elia, tetapi kata firman Tuhan di sini bagaimana Roh Kudus juga bekerja. Tiba-tiba Yesus terangkat dan kemudian awan menutupinya, dan kata firman Tuhan ia terangkat dan awan membawanya hilang dari pandangan Allah, dari pandangan mereka. Nah, bagaimana peran Roh Kudus ini, yaitu di mana Roh Kudus juga berperan ketika Yesus terangkat. Itu Roh Kudus sebenarnya yang bekerja. Ketika Yesus terangkat ke surga bukan karena teknologi atau hal-hal lainnya, tapi itu adalah karena karya Roh Kudus sehingga Yesus boleh terangkat ke surga. Kemudian yang berikut dalam kedatangan Yesus, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10, dikatakan firman Tuhan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Kedatangan anak manusia itu juga adalah peran Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus yang berperan ketika Yesus dibangkitkan, maka ketika anak Allah juga turun dari surga, maka di situ juga nyata bagaimana karya dan peran Roh Kudus sehingga Yesus boleh datang kedua kali. Peristiwa seperti ketika Roh Kudus membangkitkan Yesus, maka ketika Yesus datang ke dunia kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya, maka itu juga adalah bukti karya Roh Kudus. Nah, itulah beberapa hal yang membuktikan bagaimana karya Roh Kudus dalam perjanjian baru, khususnya dalam kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, bagaimana karya Roh Kudus dalam perjanjian baru adalah dalam hal sebagaimana dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru juga Roh Kudus mengilhamkan penulisan Alkitab. Roh Kudus yang mengilhamkan para penulis Alkitab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tulis di sini katakan bahwa penulisan Alkitab adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun para penulis. Roh Kuduslah yang mengarahkan sehingga dapat menulis apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Caranya adalah Roh Kudus menguasai serta mendorong orang-orang untuk menulis apa yang dikehendaki oleh Allah. Roh Kudus yang melindungi para penulis sehingga tidak ada kesalahan di sana. Roh Kudus yang mengarahkan supaya apa yang ditulis itu benar-benar dari apa yang ditulis itu adalah benar-benar dari Roh Kudus, kata demi kata, arti demi arti, bahkan makna, semuanya tidak terlepas dari kontrol Roh Kudus. Oleh sebab itu, otoritas firman Allah sebagai Allah, otoritas Alkitab sebagai firman adalah tetap seperti dalam hal ini adalah Roh Kudus juga punya otoritas yang sama, karena dalam penulisan perjanjian baru semuanya dalam kontrol Roh Kudus. Jadi puji Tuhan, demikianlah bagaimana karya Roh Kudus dalam perjanjian baru, di mana Roh Kudus bekerja dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga Roh Kudus bekerja dalam hal